Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Afnan dari grup 11 MSIB 6 Digital Marketing berbasis Cloud. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka mengerjakan tugas soft skill, saya ingin menjelaskan kembali materi communication skill yang sebelumnya pernah dijelaskan oleh Kadia Ayu. Nah, jadi sebelum kita masukin communication skill ini, kita perlu tahu apa sih itu komunikasi. Nah, jadi menurut James Ive Stoner, komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang ingin memberikan informasi dan pengertian dengan menyampaikan pesan kepada orang lain. Komunikasi ini bisa terjadi jika terdapat pengirim pesan atau komunikator dan ada penerima pesannya, yaitu komunikan. Jadi intinya komunikasi ini bisa terjadi jika ada dua orang atau lebih dalam proses penyampaian informasi ini. Kemudian lalu skill komunikasi itu apa? Nah, jadi skill komunikasi merupakan suatu kemampuan kita dalam mengolah atau menyampaikan informasi secara efektif. Maksudnya efektif adalah bagaimana kita bisa menyampaikan informasi yang dapat dipahami dengan baik oleh lawan bicara kita. Nah, kalau kita ingin memiliki skill komunikasi ini, ada 3 prinsip dasar yang perlu kita ketahui. Yang pertama, prinsip bahwa setiap orang itu unik. Ini kita harus mengingatnya, jadi kita harus ingat kalau kita harus tetap menyampaikan informasi dengan baik, seperti apapun rupa maupun sifat lawan bicara kita nanti. Karena setiap orang itu unik dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Yang kedua, manusia cenderung menyukai orang yang sama dengan dirinya sendiri. Ini maksudnya adalah manusia cenderung menyukai seseorang yang memiliki kesamaan dengannya, seperti kesamaan gender, kesamaan hobi, kesamaan pekerjaan, jabatan. Karena hal ini bisa memberikan peluang adanya topik pembicaraan di antara dua individu tersebut. Prinsip yang ketiga yaitu komunikasi itu ada untuk mengubah respon seseorang, bukan untuk mengubah sifat seseorang atau mengubah seseorang gitu. Jadi kita perlu ketahui banget kalau yang namanya komunikasi itu ada untuk mengubah pola pikir seseorang. Jadi kita jangan memaksa seseorang untuk merubah atau merubah opininya harus sesuai dengan kita, itu tidak bisa. Nah, ngomong-ngomong soal komunikasi, jadi ada 2 tipe komunikasi berdasarkan tujuan penyampaiannya. Ada komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi dengan diri sendiri, dan ada komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi antar pribadi atau komunikasi pada orang lain. Nah, tapi dua komunikasi ini saling mempengaruhi loh. Jadi dua komunikasi ini saling mempengaruhi. Kalau kita memiliki komunikasi intrapersonal yang baik dengan diri kita bakal bisa memiliki komunikasi intrapersonal yang baik juga. Karena itu kita sebaiknya memiliki pikiran-pikiran positif, karena pikiran yang positif bahkan mempengaruhi emosi kita akan mempengaruhi perilaku kita dan kebiasaan kita, atau gimana cara kita berperilaku ke orang lain. Karena itu pastikan ayo sama-sama kita mengurangi pikiran-pikiran negatif dan memperbanyak pikiran-pikiran positif. Sekian penjelasan sedikit dari saya. Semoga sesuai dan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.